Yang Anda pahami dari psikologi anak-anak begini, semakin kita teriak, semakin kita bentak tapi tidak kita realisasikan, kita ancam tapi tidak kita realisasikan, nambah berani dia. Cara mendidik anak biar mau menurut, karena afwan, anak-anak saya suka membantah dan tidak sopan pada orang tua. Anak saya umur 7 dan 9 tahun. Berani sama ayahnya dan ayahnya diam saja. Jadi saya yang sering ngomel, sering marah. Yang pertama, kalau mau dijawab, anaknya suruh diam dulu, jadi nggak berisik. Ya, berisik bener ini, nggak kedengeran jadinya. Ngerti nggak ini? Nah, ada dia, bagaimana jawab? Yang pertama, kewajiban orang tua ngarahin aja terus, jangan capek-capek, jangan bosan, terus mengarahkan anaknya. Penentangan, kebandelan itu proses anak dalam pendewasaan diri, udah proses perkembangan anak. Ada masa-masanya mereka bandel luar biasa dan kurang ajar luar biasa. Emang mesti melewati masa itu. Apalagi dengan fitnah lingkungannya masa ini, dia teman-temannya bagaimana bersikapnya kepada orang tua, lingkungan sekolahnya bagaimana teman-temannya berbicara kepada orang tuanya dan lain-lain. Mereka menghadapi ujian yang lumayan berat, yang sangat berat bahkan. Menghadapi lingkungan sosial yang ada, menghadapi fitnah zaman yang ada sekarang. Konsumsi apa yang mereka konsumsi dari film-film yang ada, bagaimana para anak-anak bersikap kepada orang tuanya di film-film yang mereka tonton tuh. Iya kan? Mereka pun menghadapi ujian yang berat. Nah, kewajiban kita jangan capek, jangan bosan, terus arahkan. Nanti pada saatnya Allah bukakan hati mereka. Akan datang kesadaran. Akan datang kesadaran pada mereka insya Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti terus mengarah. Kebandelan mereka, perlawanan mereka, apalagi nanti ketika sampai mereka beranjak masuk masa belasan tahun, masa remaja. Apakah kemudian maknanya orang tua ngediemin? Jangan, terusin. Itu satu. Yang kedua, kadang kalau marah, ngebentak, ngancem tapi nggak direalisasikan, kemudian yang ada nih anak jadi berani. Ini psikologi bocah. Kalau kita sekarang bilang, sudah, ntar baba pukul, oke? Dengan pukulan tentunya yang dibenarkan oleh syariah, pukulan yang tidak ke muka, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang sifatnya tarbiyah, mendidik. Pukulan suami pada istri, pukulan orang tua pada anak. Sudah, jangan lakukan itu lagi atau ntar bapak pukul. Habis itu dia masih melakukan dan kita nggak pukul, songong. Pukul. Jangan ngancem pakai lidah. Kalau bisa nggak usah ngancem, terus langsung pukul. Kalau bisa. Ini akan lebih mikir-mikir dia. Biasanya kalau gertak-gertak doang, pukulnya kagak, ya lama-lama jadi latihan buat dia. Ayo, nekat-nekatan. Apalagi ada adanya, ayo bapak berani ya? Abang berani nggak bikin abang marah begitu? Berani gue, coba lu lihat nih. Gitu ntar. Jadi tantang-tantangan. Jangan suka ngomel tapi nggak direalisasikan. Mending hukum langsung. Nggak mesti bentak, tapi terapkan hukuman. Oh gitu, ya sudah. Sekarang kamu nggak aku kasih, nggak mama, nggak umi, nggak abi kasih jajan selama seminggu. Itu nggak usah bentak, tapi berikan ketegasan. Ini udah sangat ngegedor mereka. Oh begitu ya sudah. Sekarang kamu mesti di luar rumah sampai jam 3 malam. Sekarang nggak apa-apa ya anak laki. Biarin. Di luar rumahnya jangan di luar rumah keluar, di taman belakang apa gitu. Kamu nggak boleh masuk sampai jam sekian malam. Udah, nggak usah bentak, nggak usah pukul, tapi langsung terapkan hukuman. Ini akan sangat berefek untuk mereka. Kan tadi udah dibilangin, kalau kamu nggak belajar, berarti kamu nggak dikasih jajan. Ya udah, nah sekarang Umi nggak kasih jajan selama seminggu, kamu mesti belajar bertanggung jawab, menanggung resiko dari apa yang kamu. Udah, jangan kasih jajan seminggu. Nggak bakal kelaparan, enggak. Sisanya ntar kita digoda sama syaitan pakai rasa kasihan kita, rasa rahmat kita, gitu. Yang Anda pahami dari psikologi anak-anak begini, semakin kita teriak, semakin kita bentak tapi tidak kita realisasikan, kita ancam tapi tidak kita realisasikan, nambah berani dia. Bahkan kalau keseringan pun dan beneran direalisasikan, ancaman direalisasi, begitu. Keseringan begitu pun, ini anak kebal, nggak ada takutnya. Kalau enggak dia bayar di dalam rumah, di luar rumah, sebengal-bengalnya nih. Ini sering terjadi juga. Ya, wallahu a'lam.
Maka gimana untuk para orang tua? Terus arahkan, jangan bosan, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang saatnya memberikan ketegasan sampai mesti mengangkat tangan, perhatikan batasan-batasan syariat. Jangan sampai pukulan tersebut meninggalkan bekas, jangan sampai di daerah muka, ya. Kemudian juga jangan keseringan ngomel, jangan keseringan mukulnya, sehingga akhirnya anak pun jadi orang kalau dikasih obat dosis itu mulu, lama-lama dosis itu nggak berasa, dosisnya mesti lebih. Dosisnya mesti lebih, dosisnya mesti lebih. Itulah yang terjadi pada orang yang OD, overdosis. Kenapa? Udah nggak kenal lagi sama dosis yang normal. Akhirnya bablas.